saya Ati Trihandayani dari TPAIT Insan Kamil Karanganyar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah review buku yang berjudul Bijak Mendidik Anak di Era Milenial. Buku ini diterbitkan oleh Brilliant Books, kemudian ditulis oleh Astrid Savitri. Ketebalannya adalah 178 halaman. Di dalam buku ini menjelaskan tentang cara mendidik dan mengasuh anak supaya menjadi pribadi yang mandiri, kemudian pribadi yang percaya diri, dan menjadikan pribadi yang berkarakter tanpa kekerasan. Buku ini juga mengajak pada para orang tua untuk bisa bersifat lebih terbuka mengenai pola pengasuhan yang dapat memberikan hasil yang terbaik bagi anak. Untuk siapakah buku ini? Yang pertama adalah para orang tua atau calon orang tua yang ingin mempelajari tentang mendidik dan mengasuh anak di era milenial. Kemudian, bagi siapa saja yang ingin mengembangkan diri melalui ilmu parenting. Yang ketiga adalah bagi siapa saja yang ingin belajar disiplin anak tanpa kekerasan. Di dalam buku ini terdapat 5 bab. Di sini saya akan mengulasnya satu persatu. Untuk bab yang pertama adalah bijak dalam membentuk karakter anak yang santun dan berkarakter. Memiliki anak dan menjadi orang tua adalah salah satu hal anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehubungan dengan hal itu, besar tanggung jawab bagi para orang tua untuk bisa mendidik dan mengarahkan anaknya menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. Apalagi di era modern ini, pola asuh yang sangat banyak tuntutannya. Kegagalan pola asuh akan mempengaruhi bagi kepribadian anak, di mana anak cenderung meniru pola tingkah laku dari orang tuanya atas perlakuan terhadap dirinya. Yang selanjutnya adalah bab yang kedua. Tidak ada buku panduan dalam membesarkan dan mendidik anak. Anak terlahir tanpa buku panduan. Tidak seperti halnya ketika kita membeli barang elektronik. Di sana terdapat buku pedoman cara merakit atau mengoperasikannya. Dalam hal ini, orang tua diminta untuk mempelajari sendiri dan menemukan cara yang tepat untuk pengasuhan pada anak. Jangan memberikan label nakal kepada seorang anak atau sebutan negatif yang lainnya. Apa yang dikatakan oleh orang tua dan dilakukan oleh orang tua akan diyakini oleh anak sepanjang hidupnya. Anak adalah peniru yang ulung, yang merupakan refleksi dari perilaku orang tua. Terdapat 3 jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya. Yang pertama adalah pola asuh demokratis. Pola asuh ini mengutamakan mendahulukan kepentingan anak dengan kontrol orang tua. Pengasuhan ini menghasilkan anak yang bisa mengontrol diri, kemudian mandiri, dan membina hubungan baik dengan orang tuanya. Kemudian, pola asuh yang kedua adalah otoriter. Pola asuh ini menuntut anak untuk bisa memenuhi standar orang tua. Pola asuh ini disertai dengan ancaman atau hukuman dan menghasilkan anak yang suka memberontak dan tidak inisiatif. Kemudian pola asuh yang ketiga adalah pola asuh permisif. Ini adalah kebalikan dari pola asuh otoriter, di mana anak diberikan kebebasan oleh orang tua untuk melakukan apa saja dengan kontrol orang tua yang lemah, dan menghasilkan anak yang cenderung agresif ketika tidak dituruti kemauannya dan anak yang manja. Bab yang ketiga adalah penerapan pola asuh yang kompak akan menjadikan anak bisa mengembangkan karakter terbaiknya. Penerapan pola asuh harus disepakati bersama oleh kedua orang tua, sehingga tidak membingungkan anak dan mempengaruhi
contoh, seorang ayah menerapkan pola asuh otoriter, sementara ibu menerapkan pola asuh demokratis. Nah, di sini anak akan memanfaatkan kondisi untuk bisa berpihak pada salah satu yang menguntungkan. Belajar parenting tidak ada sekolahannya, tetapi para orang tua bisa mencari sumber belajar lainnya, yaitu berupa internet, buku, pengalaman, dan seminar. Kemudian bab yang keempat, ancaman dan hukuman tidak mendisiplinkan bagi anak, tetapi malah justru membuat anak menjadi pribadi yang buruk. Setiap orang tua menginginkan mengajarkan tanggung jawab kepada anaknya dan menunjukkan bahwa mereka selalu menyayanginya. Tetapi kadang beberapa situasi memaksa orang tua untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh anak. Berbicara kepada anak berbeda dengan berbicara dengan orang dewasa. Ketika anak melakukan suatu kesalahan, menceramahinya panjang lebar akan membuat anak menjadi frustasi dan merasa terpuruk. Penting untuk membuat anak merasa nyaman ketika berbicara dengan orang tuanya. Merendahkan nada dan pilihan kata yang tepat merupakan kunci komunikasi yang sehat dan terarah. Disiplin adalah cara yang terbaik untuk menunjukkan sikap dan tingkah laku bisa diterima atau tidak. Mendisiplinkan anak dengan banyak larangan hanya akan membuat anak frustasi dan apalagi tidak dikomunikasikan dengan baik. Kemudian, bab yang kelima adalah membangun komunikasi yang baik dengan anak akan membantu anak mengekspresikan perasaannya. Anak memiliki kemampuan mengungkapkan luar biasa. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, ketika anak mendapatkan bukti magis, maka anak akan menjadi pribadi yang berbeda. Nah, ketika seorang anak sudah berkumpul, hentikan diskusi dan komunikasikanlah dengan benar pada anak bahwa kemarahan dapat dilampiaskan tanpa kekerasan. Nah, kemudian diskusikanlah konsekuensi yang akan diterima oleh anak apabila anak mengulanginya kembali. Nah, di sini peran orang tua dibutuhkan, yaitu mengarahkan anak untuk mengekspresikan kemarahannya dengan berbagai hal. Seperti contoh, anak diajak untuk menggambar, untuk mewarnai, membaca komik yang lucu, dan sebagainya. Demikian resume buku yang berjudul Bijak Mendidik Anak di Era Milenial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.